Siapkan 1 kg beras ketan. Di sini Umi pakai yang warna hitam ya. Kalau mau pakai ketan putih juga bisa banget, terserah kalian adanya ketan apa. Selanjutnya ini beras ketannya dicuci sampai bersih, sampai benar-benar bersih. Saat akan membuat tape, pastikan alat dapur yang kalian gunakan itu benar-benar bersih. Artinya itu benar-benar bebas dari sabun, bebas dari minyak dan juga garam. Karena ketiga bahan itu biasanya disepelekan yang akan membuat tapenya itu gagal, nanti bisa kecut dan sebagainya. Untuk pencucian berasnya ini harus benar-benar sampai bersih ya, teman-teman bisa lihat di video. Ini Umi cucinya berulang-ulang. Selanjutnya ini direndam selama semalaman ya. Ini Umi ngerendamnya jam 4 sore, jadi besok bisa diolah. Ini setelah direndam semalaman, sekarang kita cuci bersih kembali sekitar 3 kali. Kemudian ini ditiriskan lagi sampai benar-benar tiris, baru kemudian ini kita kukus. Siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya itu sudah mendidih. Ini langsung aja kita kukus. Dikukus selama 30 menit dengan api sedang ya. Jadi Umi ingatkan sekali lagi, untuk perabotannya pastikan benar-benar bersih, bersih dari sabun, bersih dari garam dan juga minyak goreng ya. Setelah 30 menit ini ketannya sudah setengah mateng. Ini kita angkat dulu. Dan ini saya siapkan tampah. Tampahnya pun sudah Umi cuci bersih, sudah dijemur dulu biar kering. Lalu ini kita ratakan di tampah seperti ini ya, biar nanti dia cepat dingin. Setelah dingin, ini kita kumpulkan kembali, kemudian ini akan kita cuci lagi. Dicuci sampai bersih lagi, ikutin aja yang ada di video Umi ya. Teknik membuat tape itu bermacam-macam, ada yang dikukus cuma 1 kali, ada yang dikukus 2 kali. Kalau Umi, keluarga Umi itu selalu membuat tape dengan yang dikukus 2 kali, karena nanti hasil tape ketannya itu jauh lebih enak daripada yang dikukus sekali. Untuk pemilihan beras ketannya, ini kalau misalkan beras ketannya itu bagian kulit luarnya itu masih terlihat sangat tebal, sebaiknya penggunaan beras ketan hitamnya itu sedikit saja, bisa kalian campur dengan beras ketan putih. Tapi jika bagian dari kulit dari beras ketannya itu nggak terlalu tebal warna hitamnya ya teman-teman, ini bisa full kita pakai beras ketan hitam seperti ini. Karena punya Umi ini kulitnya nggak terlalu tebal banget, jadi bisa dipakai full. Tapi kalau bagian kulit hitamnya itu masih full tebal banget, nanti kalau dibikin tape ketan rasanya itu kurang enak ya, teksturnya itu masih terlalu kasar, kurang lembut. Kalau pakai beras ketan putih full itu malah justru akan semakin lembut nanti tape ketannya. Setelah ditiriskan, ini akan kita kukus lagi selama 30 menit. Ini Umi masih pakai bekas panci yang tadi, tapi airnya sudah Umi tambahin ya. Dikukus lagi selama 30 menit dengan api sedang, sampai nanti ketannya matang. Setelah dikukus selama 30 menit ini ketannya udah mateng, ini kita angkat, taruh di tempat yang sama, di tampah ya, ini kita ler dulu sampai dia dingin. Setelah dingin, ini sekarang akan kita kasih ragi ya. Jadi kalau ngasih ragi pastikan ketannya itu benar-benar sudah dingin, karena kalau masih panas itu nanti justru akan busuk. Untuk penggunaan raginya itu banyak banget ya, macam-macamnya teman-teman ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang lebih, ada yang nggak nyampe 1. Nah kalau resep dari Umi pribadi, dari keluarga Umi itu untuk 1 kilo ketan kita cuma membutuhkan setengah bagian ragi seperti ini. Setengah kep ini aja.
Kalaupun memang teman-teman ragu, bisa pakai bagian 3/4-nya atau 2/3-nya ya. Jangan full satu, karena kalau full satu lingkaran utuh dari ragi nanti kalau dipakai semuanya itu memang tapenya akan cepat berair, cepat manis, tapi justru tapenya nggak akan tahan lama. 3 hari 4 hari tapenya rasanya udah sengak dan mulai akan tumbuh jamur. Jadi sebaiknya untuk penggunaan ragi itu jangan terlalu banyak ya. Karena tape itu seharusnya semakin lama itu semakin manis dan semakin berair ya, bukan malah jamur ataupun bau sengak ataupun basi. Bahkan di keluarga Umi itu ya kalau mau lebaran bikin tape itu 3 kilo itu raginya cuma 1,5 keping aja. Bener-bener 1,5 keping aja, ibu tuh nggak pernah make ragi tape itu lebih dari 1,5 kalau bikin 3 kilo. Jadi hanya 1,5 keping aja teman-teman. Jadi tapenya tuh ya walaupun nggak di kulkas 1 minggu di suhu ruang itu nggak kenapa-napa, nggak akan basi, nggak akan sengak. Ini raginya kita ratakan sampai benar-benar kecampur rata. Nah karena ini Umi lagi males bungkus-bungkus pakai daun pisang satu persatu, jadi setelah diragiin, ini Umi taruh di baskom ya. Baskomnya dialasi pakai daun pisang, kemudian dimasukkan semua ketannya, lalu tutup lagi menggunakan daun pisang dan ditutup seperti ini, dikelilingkan dengan daun pisang ya. Tapi kalau teman-teman mau bungkus juga nggak apa-apa silakan, atau mau dibungkus pakai cup kecil-kecil juga nggak apa-apa. Nah ini tutupnya Umi kasih 2 dobelan kayak gini dan dibiarkan selama 24 jam. Keesokan harinya setelah 24 jam ini tapenya dibuka. Jadi Umi bikinnya itu selesainya jam 1 siang ya. Jadi ini keesokan harinya jam 1 siang ini juga Umi buka. Setelah 24 jam aroma tape itu udah wangi banget teman-teman ya. Tapi ini airnya belum banyak. Keesokan harinya di jam yang sama, jam 1 siang, jadi totalnya itu 48 jam teman-teman ya. Ini tapenya Umi buka karena udah mateng, aromanya udah wangi banget. Kita lihat hasilnya. Dan lihat ya, ini udah banyak banget air tapenya tuh teman-teman. Ini tape umur 48 jam atau 2 hari ya. Airnya sudah sebanyak ini. Jadi beginilah teman-teman ya cara membuat tape. Jadi sekali lagi mungkin dari penggunaan ragi itu harus dihati-hati karena memang kalau semakin banyak raginya tapenya cepat mateng, cepat manis, terus cepat banyak airnya ya. Tapi ya itu tadi tapenya nggak akan bertahan lama. Nanti cepat berjamur, tapenya sengak, kemudian rasanya cepat asam. Dan ini mau cobain dulu. Ini tuh manis banget teman-teman, seger banget. Enak banget, airnya banyak banget, apalagi dimakan dingin-dingin dari kulkas nambah enak banget ya. Jadi ini tapenya berhasil, sukses, nggak gagal sama sekali. Jadi kalau teman-teman nanti mau buat, bisa diikuti cara Umi ini ya, insya Allah berhasil. Dan untuk beras ketannya, kalau mau dibuat full dari tape ketan hitam, itu sebaiknya pilih ketan hitam yang kulitnya nggak terlalu tebal ya. Tapi kalau mau dikasih yang warna putih juga bagus banget. Jadi nanti ketan hitamnya dikit aja, nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Biar nanti hasilnya lebih lembut. Dan ini tape yang Umi diamkan sampai 3 hari teman-teman ya. Keesokan harinya lagi airnya juga udah nambah banyak banget kayak gini.